Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Christopher Radiana Yunewati dan NPM 19170511026 dari kelas mata kuliah pengenalan pola S1 Ilmu Komputer 2019. Baiklah, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi Perceptron Algorithm dan Logistic Regression menggunakan Python. Untuk yang pertama di sini implementasi algoritma Perceptron dalam Python. Baik, untuk algoritma ini adalah single layer neural network paling dasar yang digunakan untuk klasifikasi biner. Jadi pertama kita akan melihat ke unit step function-nya dan melihat bagaimana algoritma ini mengklasifikasikan. Kemudian nanti kita akan melihat ke perceptron update rule-nya. Dan terakhir kita akan memplot decision boundary dari data yang kita punya. Dan di sini kita juga akan menggunakan data dengan hanya 2 fitur saja. Kemudian nanti ada juga 2 kelas karena perceptron ini adalah binary classifier di mana angka biner ini adalah 0 dan 1. Dan kita akan mengimplementasikan code-nya menggunakan Python NumPy, kemudian nanti untuk visualisasi atau plotnya menggunakan Matplotlib. Baik, langsung saja di sini untuk code Python-nya akan saya rerun terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama tentunya kita akan mengimport NumPy dan Matplotlib. Kemudian untuk datasetnya kita akan mengambil dari library sklearn. Kemudian di sini untuk line berikutnya ada deklarasi datasetnya. Kemudian kita akan melakukan plotting. Di sini untuk plot gambarnya yaitu untuk random classification data with two classes. Jadi di dalam output gambar ini terlihat ada 2 kelas ya, di mana yang sebelah sini ada kotak-kotak seperti kotak-kotak biru dan di sini ada segitiga merah. Jadi kita ingin memisahkan dua buah kelas ini dengan menggambar sebuah garis lurus di antara mereka. Atau lebih tepatnya nanti kita akan mempelajari set parameter theta untuk menemukan sebuah optimal hyperlength atau garis lurus dari data yang kita punya untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Selanjutnya di sini untuk unit step function-nya kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk unit step function. Selanjutnya ada perceptron update rule-nya. Di sini juga kita akan definisikan sebuah fungsi. Di sini bernama fungsi perceptron untuk perceptron update rule-nya. Untuk line code-nya seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan melakukan plotting decision boundary. Di sini untuk definisi fungsinya. Jadi tetanya ini merupakan decision boundary-nya. Dan terakhir kita akan melakukan training dan plotting. Baik, dari gambar berikut ini kita dapat melihat graph batas atau boundary graph yang memisahkan antara 2 kelas kotak-kotak biru dan segitiga merah ini. Artinya kita di sini mendapatkan sebuah akurasi sebesar 100%. Akan tetapi untuk algoritma perceptron sendiri ini hanyalah merupakan linear classifier, jadi dia tidak akan pernah dapat memisahkan data yang tidak terpisah secara linear, dan algoritma ini juga hanya dapat digunakan untuk permasalahan klasifikasi biner. Baik, lanjut yang kedua di sini untuk logistic regression. Untuk logistic regression ini merupakan algoritma klasifikasi machine learning yang digunakan untuk memprediksi probabilitas dari variabel dependent kategorikal. Dalam algoritma ini, variabel dependent merupakan variabel biner yang memiliki data code seperti 1 untuk yes, success, dan lain-lain, atau 0 untuk no, failure, dan lainnya. Dengan kata lain, model logistic regression ini memprediksi P untuk Y sama dengan 1 sebagai fungsi dari X. Baik,
Kemudian untuk implementasi dalam code Python, nanti kita akan menggunakan dataset yang berasal dari UCI Machine Learning Repository, dan data ini berkaitan dengan direct marketing campaigns dari institusi Bank Portugis. Kemudian untuk tujuan klasifikasinya nanti adalah memprediksi apakah nanti pelanggan atau klien akan berlangganan dengan dinyatakan 1 atau 0 untuk deposit yang nantinya akan digunakan variabel Y. Baik, langsung saja kita ke code Python-nya. Baik, pertama-tama di sini saya akan coba untuk rerun code-nya terlebih dahulu. Dan untuk penjelasan code-nya, yang pertama di sini kita akan mengimport beberapa libraries yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, kemudian ada sklearn, terus ada kita menggunakan library matplotlib juga, kemudian ada library seaborn dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan membaca datasetnya. Di sini datasetnya bernama banking.csv. Jadi dalam dataset ini menyediakan informasi customer bank yang termasuk di dalamnya 41.188 record dan 21 field. Kemudian di sini untuk data head-nya atau input variabelnya seperti age, job, marital status, kemudian ada education, default, housing, terus ada loan, contact, month, day of week, campaign, terus ada PDs, previous, kemudian ada outcome, kemudian ada employment variation rate, ada juga consumer price index, kemudian ada juga consumer confidence index, kemudian ada Euribor 3-month rate, kemudian ada juga number of employee. Kemudian di sini ada variabel Y-nya. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi variabel untuk target yang kita inginkan ya. Jadi yaitu nantinya apakah di klien tersebut akan berlangganan deposit. Kalau misalnya nanti 1, dia akan berarti iya, atau untuk 0 berarti dia tidak berlangganan. Kemudian untuk data education column-nya, ini kan kita punya beberapa kategori ya, jadi kita akan mereduce atau mengecilkan kategori itu untuk memodelkan yang lebih baik. Jadi berikut ini adalah code-nya. Nah, di dalam sini ada basic.4y ya, atau basic titik 4y. Kemudian ada basic titik 9y atau basic titik 6y. Kita kan ada beberapa basic nih, nanti kita akan buat dia menjadi basic aja. Jadi kita code berikutnya ini adalah data education unique. Jadi ini kita buat basic titik 9y, basic titik 6y sama basic titik 4y. Kita panggil kita satukan mereka menjadi satu nama, yaitu basic. Nah, setelah di group, di sini kita punya array-nya basic, university degree, high school, terus ada professional course, terus ada illiterate. Lanjut di sini untuk data exploration-nya. Jadi di sini ada line code-nya untuk data Y, value counts-nya. Kemudian di sini untuk plot-nya ya. Jadi di sini ada figure size-nya dengan 0x axis untuk count plot-nya.
Kemudian di sini kita akan menentukan percentage of subscription atau non-subscription ya, menggunakan line code berikut ini. Untuk outputnya di sini untuk yang tidak berlangganan sebanyak 88,73 sekian, sedangkan untuk yang berlangganan di sini ada 11,26 sekian. Selanjutnya, karena kelas kita tidak balance, untuk no subscription dan subscription instance-nya itu adalah 89/11. Jadi kita akan melakukan eksplorasi kembali, yaitu data .group by y .min function ya. Kemudian untuk outputnya akan seperti ini. Nah, untuk variabel kategorikal sendiri, kita juga dapat menghitung beberapa variabel yang lain, seperti di sini ada job, terus ada marital status, kemudian juga ada education, seperti berikut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke visualization deh. Untuk visualization di sini kita akan melihat beberapa data. Untuk yang pertama di sini terkait purchase frequency untuk job title ya. Misalnya di sini kita berikan X labelnya job dan Y labelnya ini adalah frekuensi untuk pembelian. Karena untuk frekuensi pembelian sendiri itu juga akan bergantung kepada bagus atau tidaknya pekerjaan seperti itu ya, nanti akan terkait dengan gajinya. Kemudian yang kedua di sini misalnya ada marital status dengan pembelian. Jadi misalnya yang X labelnya ini adalah marital status, sedangkan untuk yang Y labelnya ini adalah proposition of customer. Namun untuk marital status ini sepertinya tidak merupakan prediktor atau variabel yang dapat memprediksi dengan kuat ya untuk nanti outputnya. Selanjutnya di sini ada visualisasi untuk education dengan pembelian. Jadi di sini misalnya X labelnya adalah education, sedangkan yang Y labelnya adalah proportion of customer. Nah, untuk education sendiri ini sepertinya merupakan sebuah prediktor yang baik untuk nanti outcome variabelnya. Lanjut di sini misalnya ada purchase frequency for day of week. Jadi misalnya di sini X labelnya ini adalah day of week, sedangkan yang Y labelnya ini adalah frequency of purchase. Nah, untuk day of week ini sepertinya tidak merupakan prediktor yang baik untuk outcome nanti. Lanjut untuk purchase frequency per bulannya. Misalnya X label ini adalah bulan atau month, sedangkan yang Y labelnya ini adalah frekuensi dari pembelian. Nah, untuk bulan sendiri ini dari visualisasi ini terlihatnya sebagai prediktor yang baik untuk outcome variabel nanti. Lanjut di sini ada visualisasi dari usia ya. Untuk usia di sini kita menggunakan histogram. Jadi ini adalah histogram of age, misalnya X labelnya ada age, sedangkan Y labelnya ada frekuensi. Untuk dari visualisasi ini sendiri terlihat bahwa kebanyakan customer dari bank tersebut yang berdasarkan dari dataset yang kita pakai ini pembeli paling banyaknya ada di kisaran usia 30 sampai dengan 40 tahun. Baik, lanjut untuk visualisasi berikutnya, ini ada visualisasi POTCAM. Untuk purchase frequency for POTCAM,
Untuk X labelnya misalnya kita berikan dia podcast, sedangkan Y labelnya ini adalah frequency of purchase. Baik, untuk podcast sendiri ini kelihatannya juga merupakan prediktor yang baik untuk outcome variabel nanti. Kemudian lanjut untuk line code berikutnya. Di sini kita akan membuat variabel dummies. Jadi variabel dummy ini adalah variabel yang terdiri dari dua value ya, atau dua nilai, yaitu 0 dan 1. Di sini adalah misalnya kategorikal ya, kategori berarti cat underscore variable, ini ada job, marital, education, default, housing, dan seterusnya. Lanjut, di sini untuk data kolom kita, finalnya menggunakan line code berikut ini. Dan untuk array-nya, di sini nanti ada age, duration, campaign, PDs, previous, employment, var rate, dan seterusnya. Ini adalah final data kolom kita. Baik, lanjut ke line code di sini. Di sini kita akan mengimplementasikan smooth dalam Python kita. Jadi misalnya di sini ada matrix X, ini data final log dan seterusnya. Ini kita gunakan import untuk smooth-nya. Kemudian untuk smooth-nya kita menggunakan random state-nya 0 dan seterusnya. Nah, di sini untuk output-nya kita akhirnya mendapatkan sebuah data yang memiliki perfect balance ya. Ini ada length of oversampled datanya, kemudian ada number of no subscription-nya. Di oversampled data ada number of subscription juga, kemudian ada proportion of no subscription data in oversampled data, kemudian ada juga proportion of subscription data in oversampled data. Baik, di sini sebelumnya saya mengimport libraries terlebih dahulu ya, libraries iblend. Lanjut, di sini untuk recursive feature elimination ya. Jadi untuk line code ini kita dapatkan outputnya adalah false, 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 dan seterusnya. Kemudian di sini ada true, di sini ada 3, 3, 2, dan seterusnya. Nah, tujuan dari penggunaan recursive feature elimination atau RFS ini sendiri itu adalah untuk memilih fitur secara rekursif dengan mempertimbangkan set fitur yang lebih kecil. Baik, lanjut untuk line code berikutnya. Di sini untuk columns-nya ini ada Airbnb, job, loot, dan seterusnya. Kemudian untuk X-nya ini kita masukkan OS data X-nya, calls. Kemudian Y-nya ini adalah OS data Y-nya untuk Y. Lanjut, di sini kita akan mengimplementasikan modelnya. Di sini kita import terlebih dahulu dari library statsModels.api. Kemudian kita akan mengeprint hasilnya sebagai berikut ini. Baik, dari model logit ini kita bisa lihat bahwa kebanyakan dari p-values variabel-variabel yang ada, mereka lebih kecil daripada 0,05. Kecuali 4 variabel di sini ada default underscore 0, terus ada default underscore 0, terus ada di kontak underscore cellular, sama kontak underscore telepon. Nah, makanya kita akan menghapus mereka semua, kita akan remove mereka sebagai berikut line code-nya. Kemudian di sini kita akan dapatkan model logitnya seperti ini. Jadi
p-values-nya itu semuanya sudah lebih kecil daripada 0,05. Baik, kemudian di sini untuk line code berikutnya kita akan melakukan logistic regression model fitting. Baiklah, untuk outputnya seperti ini. Kemudian kita akan memprediksi test set resultnya dan menghitung akurasinya. Baik, di sini untuk Y prediction-nya. Kemudian untuk outputnya di sini adalah akurasi dari logistic regression classifier di test setnya adalah 0,84. Selanjutnya di sini untuk confusion matrix-nya, di sini kita menggunakan dari library sklearn matrix. Kita akan mengimport confusion matrix. Kemudian di sini kita dapatkan confusion matrix-nya 6850, terus 816, 1708, 5967. Nah, dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa prediksi untuk yang benar ini adalah 6850 ditambahkan dengan 5967, sedangkan untuk yang prediksi yang salah ini adalah 1708 ditambahkan 816. Baik, selanjutnya kita akan melakukan compute precision, recall, dan f-measure, lalu support. Di sini kita akan mengimport lagi classification report-nya. Kemudian untuk classification report-nya di sini kita dapat melihat precision, recall, F1 score-nya, dan support-nya. Jadi F1 score-nya di sini ada 0,84, kemudian accuracy-nya juga di sini kan 0,84 atau 84% ya. Baik, dari hasil ini dapat kita interpretasikan bahwa dari keseluruhan test set, sebanyak 84% promoted term deposit itu disukai oleh customer. Maka dari keseluruhan test set, sebanyak 84 customer itu menyukai deposit yang dipromosikan. Nah, selanjutnya lanjut ke kurva ROC. Di sini kita akan menggunakan ROC score dari sklearn matrix, kemudian juga ROC curve dari sklearn matrix. Kemudian untuk modelnya tadi, di sini akan kita visualisasikan dalam sebuah kurva. Jadi kurva ini adalah tools lain untuk klasifikasikan biner. Nah, untuk yang titik-titik ini, titik-titik garis titik-titik ini atau garis putus-putus ini adalah yang merepresentasikan kurva ROC dari classifier purely random. Kemudian untuk classifier yang good ini, dia adalah yang sejauh mungkin dari garis ya. Jadi dia lebih menjauhi garis, mengarah ke angka 1. Baik, mungkin sekiranya cukup terkait penjelasan perceptron algorithm dan logistic regression dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.